Zikir salat ini bagaimana adabnya? Imam itu sunat kalau habis salat tuh muter. Muter ada dua ajaran. Yang paling tinggi muter 90 derajat. Nomor 2 muter 180 derajat. Ini kiblatnya sono, muternya sini. Tuh, ngadepnya. Kanan di makmum, kiri di kiblat, ngadep sono. Imam tuh sunat. Boleh juga ada pada depan nama makmum. Silakan. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali ada pada depan zikirnya dengan makmum. Dari dua ini silakan pilih yang mana. Dua-duanya diajarkan. Kalau kata Muallim Syafi'i Adzami, dilihat, ditafsir. Kalau di belakangnya banyak kesepuan kiai-kiai, ngadep timur biar mereka yang ngadep kiblat. Begitu. Artinya 180 derajat. Kalau enggak ngadep sono. Sono apa ya kalau kita? Selatan utara ya? Hah? Utara, ngadep utara. Apa nih miring nih? Miring ini artinya isyarat, bahasa tubuh. Kalau pakai kata-kata, wahai makmum, bila ente repot, ada pekerjaan yang jauh lebih urgen, silahkan pergi. Kalau enggak ada, ikut zikir bersama kami, lebih bagus. Itulah miring. Makmum jangan sila kalau imamnya belum muter. Kalau imamnya masih duduk tasawuf akhir aja sila, makruh, dibenci Nabi. Jadi kalau mau sila ngintip imam, mana imamnya dari awal begitu aja sampai subhanallah kakinya masih begitu juga. Jadi jangan geser-geser. Geser sila aja makruh, apalagi pergi. Imam tuh makruh perginya tuh si makmum tuh kalau imamnya belum geser. Geser ini isyarat. Jadi kalau kita ngimamin tuh udah istighfar 3 kali, geser. Begitu, muter dah tuh. Maknanya lu mau pulang-pulang dah, begitu. Tuh begitu maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan tentang sunnah-sunnah sesudah solat. Wa yundabu dzikru aqibas salati, dan disunatkan berzikir sesudah selesai solat. Wa yusirru bihi, dan membaca sir ia dengan zikirnya, illal imama, kecuali imam, al murida, yang menghendaki ta'limal hadirin, akan mengajarkan kepada para hadirin. Fayajharu, maka membaca jahar oleh imam, ila an yata'allamu, sampai bahwa mereka dapat mempelajarinya. Wa yuqbilul imamu alal ma'mumina, dan menghadap oleh imam atas para makmum. Yaj'alu yasarahu ilal mihrab,
ia menjadikan akan sebelah kirinya imam ke arah mihrab, ke pengimaman, ke kiblat. Segini dulu dah. Wallahu a'lam bishawab, biar enggak panjang. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa solat itu banyak peraturannya. Ada sunnah, ada syarat-syarat wajib solat, ada syarat-syarat sah solat, ada batal-batal solat, ada makruh-makruh solat, ada sunnah-sunnah solat, ada rukun-rukunnya. Berbicara sunnah solat, jumlahnya banyak. Sampai ulama menulis 1500 sunnah yang mesti dikerjakan oleh orang yang solat, disingkat menjadi 3. Singkatnya, sunnah solat enggak banyak, cuman 3. Sunnah solat tuh yang penting untuk dikerjakan saat solat tuh ada 3. Yang pertama, sunnah sebelum solat. Yang kedua, sunnah ketika solat. Yang ketiga, sunnah sesudah solat. Di total 3 ini 1500. Malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan hal-hal apa yang harus dikerjakan oleh muslim sesudah solat. Sesudah solat itu maknanya sesudah salam yang kedua walaupun yang wajib salam pertama. Sesudah salam ni 2 kali, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang harus dikerjakan oleh orang yang sholat? Banyak. Yang pertama adalah ngusap wajah. Begitu, ngusap wajah. Kalau habis salam tuh wajahnya diusap. Kita harus tahu mana tuh wajah, jangan sampai salah. Jadi habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini namanya ngusap mulut. Ini mulut bukan wajah. Begitu. Emang ada? Yang mana orangnya? Tuh. Tuh. Habis makan durian, mana gagak ngajak lagi. Jadi ngusap wajah nih dari atas diusap, ampe bawah. Kalau ada jenggotnya, ampe jenggot panjang, pegang semuanya, usap. Itu begitu ganjarannya. Kalau nggak ada jenggotnya, jangan jenggot temen, ribut. Jangan begitu sampai kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak usah nyari-nyari gitu. 2, waktu ngusap wajahnya tuh baca doa, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Doanya gimana? Di kitab ini ada nih, halaman berapa itu ya, keterangannya itu. Oh iya, halaman 77 poin 3 ada gitu. Saudara lihat aja.
77. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada 77. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dari diri saya kesusahan hidup dan kesedihan hidup. Dagang rugi jadi sedih, banyak cicilan jadi susah. Ini biar dihilangin. Nabi tuh begitu, sambil usap. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Begitu. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siapa tuh? Yang mana nih? Ini nih doanya, itu Nabi tuh. Kalau salam tuh, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Saya ini hafalannya kurang kuat, sudah menurun. Ada sanad muttasilnya, diajarkan tuh oleh Abi Hamid, Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari. Kalau salam solat ngusap doa itu, beliau dari gurunya Sasen Padang terus sampai Rasulullah ngusapnya. Jadi hadis musalsal. Salam solat tuh begitu. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adzibani alhamdulillah. Saya nggak bisa bahasa Arab, ya Allah jangan sampai saya stres. Udah gitu aja, kalau itu kan bisa. Udah itu aja dah. Bahasa Arab susah ngapalnya, udah zaman kayak begini, puyeng begitu, puyeng. Mana Perancis kalah lagi, stres. Udah yang bisa aja, yang bisa aja. Jangan maksain yang gak bisa sama. Ya Nabi sih bahasa Arab lebih bagus begitu. Itu doanya begitu. Yang menjadi pertanyaan, saudara kalau sholat kayak begitu enggak? Inna lillahi wa inna raji'un. Ini ajaran ini bukan baru, dari Nabi 14 abad yang lalu. Kita belum lahir udah ada daya nih. Sunnah usap wajah, asyhadu, sambil baca asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dzib anni al-hamma wal hazan. Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyahnya tulis doa ini. Bahkan kata beliau, Ibnu Sunni tuliskan di dalam kitab hadisnya namanya Amalul Yaumi wal Lailah. Begitu juga Al-Habib Ali Al-Khirid di dalam kitab Al-Wasailah Syafiyah, dan banyak kitab tentang doa-doa Rasulullah habis salam semua begitu. Itu begitu. Udah kita ngusap wajah, wa yundabudz dzikru, disunatkan kita berzikir, berdoa. Sehabis sholat tuh jangan kagak doa, doa, zikir. Paling manjurnya doa habis sholat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyud du'ai asma, ya Rasulullah, di mana saat doa itu paling manjur? Kata Nabi, dubur kulli sholat, habis sholat, manjur doa.
zikir, berdoa. Bagaimana Al-Quran pada surat Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru, apabila salat telah kelar ente bubar nyari duit. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ente bubar nyari duit. Ini bukan nyuruh wiridan, nyuruhnya pada kabur. Quran yang nyuruh. Ini namanya keliru. Quran itu bukan itu doang ayatnya. Kalau mau nyimpulin harus utuh. Kalau baru sepotong apa aja nggak enak. Mau beli sepatu sepotong doang, nah, nggak mau. Kalau mau insya Allah banyak, ini rumah saya ada sepotong-sepotong tuh. Begitu gitu, kudu utuh. Kalau utuh bakal benar analisanya. Dalam ayat yang lain wong ada 6.666 ayat, itu baru satu ayat. Ada enggak ayat yang menyoroti habis sholat? Ya ada. Dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha, bila anda telah beres sholat zikir. Tuh zikir, Allah juga yang nyuruh. Lah itu nyuruh kabur? Bukan. Jadi segala sesuatu berurutan. Itu menyuruh kabur tuh maknanya boleh kabur. Tadinya habis ngomong sholat Jumat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila dikumandangkan azan kedua salat Jumat, azan kedua, fas'au ila dzikrillah, buru-buru salat Jumat. Dzikrillah itu maknanya salat Jumat. Buru-buru. Kalau udah azan kedua nih, wadharul bae', tinggalin usaha bisnis di warung, tutup, tinggal. Kalau udah azan kedua. Kalau di Mekah, Madinah, pokoknya kalau dengar azan tutup toko, mau Jumat kayak mau bukan kayak begitu. Mekah tuh sampai sekarang adatnya tutup kalau dengar azan, tutup. Jadi kalau azan dikumandangkan Jumat azan kedua, tinggalin jual beli, mananya tinggalin aktivitas bisnis dan lainnya, berhenti sebab dosa. Kalau sudah azan kedua masih dagang juga, kita tuh belum enggak pergi Jumat padahal wajib Jumat, dosa. Bukannya tambah untung, buntung, rugi bisa. Kalau mau dagang bininya aja yang jaga, begitu. Jangan jual beli, kan dilarang jual beli. Sampai kapan? Nah, ini mau dijelasin sama Allah. Wa idza qudiyatis sholatu, bila sholat Jumat udah beres, fantasyiru fil ardi, buka lagi. Begitu nyari duit lagi. Ini mau berbicara tutup warung itu sampai sholat Jumat selesai. Udah beres sholat Jumat boleh lagi dagang, enggak begitu. Bukan maknanya disuruh pergi, bukan. Wiridan tetap wiridan. Jangan enggak wirid. Begitu. Kata Habib Abdurrahman As-Saggaf, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun.
Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Yang kagak punya wiridan habis sholat kunyuk. Kata beliau, kalau muslim punya wiridan habis sholat, jangan nggak wirid. Begitu wirid. Tahu kunyuk nggak? Nggak tahu. Begitu. Ini bukan saya yang ngomong, ulama besar. Gitu. Segap marga. Dan marga Habib yang tua tuh segap. Dari segap nih macam-macam. Nanti ada Atos, ada Jufri, ada Syekh Abu Bakar, semuanya nih dari dia pada. Iya. Gitu. Al-Atas begitu. Al-Atas. Al-Atas pecahannya ada binakil, bin Talib. Al-Atas itu pecahannya, pecahan atas. Ini Muflihun nih keramatnya namanya Al-Atas. Habibnya namanya Habib Alwi. Makamnya nih di bawah mimbar. Bawah ini percis Habib Alwi. Tua. Udah 400 tahun. Makamnya bawah. Kalau sajadahnya miring dibenerin sendiri. Begitu. Tua. Alwi. Tua. Alwi. Menantunya Mufti Johor pertama Habib Salim, mantunya Mufti di Malaysia, Kerajaan Johor. Anak cucunya di Indonesia banyak. Salah satunya Habib Hanif, anak cucunya banyak. Habib Abu Bakar Az-Zabidi, Tanah Baru Depok, itu cucunya. Ada yang jasadnya utuh anaknya, namanya Khadijah, Syarifah Khadijah, utuh depan. Tua keramat, tua. Namanya dulu belum Jakarta, ini tahun 75 jadi Jakarta. Tadinya Tangerang, Bandung, Jawa Barat. Maka disebut Keramat Pondok Betung. Masjid Keramat Pondok Betung. Masjid tua. Tua. Zikir habis salat. Jangan nggak zikir. Baca zikir. Macam-macam tuh zikir. Buku udah kita bagikan. Wiridan habis salat. Dohor begini, asar, maghrib, isya, subuh, macam. Beda-beda lah. Udah kita bagi tuh. Zikir. Begitu. Habis salat ada aurad Nabi, berzikir, ada istighfar, ada la syarikalah kalau maghrib subuh, Allah dalam majmin nar, ada Allahumma antas salam, ada apa lagi tuh, Allahumma la lima ataita, ada Allahumma inna ala dzikrika, ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dah doa. Banyak aurat. Kalau masih kuat juga dia laqad jakum 7 kali maghrib sama subuh tuh pasangannya. Dohor rada singkat, asar rada singkat, isya singkat. Ini aurat. Diajarkan zikir habis sholat tuh, jangan nggak zikir begitu. Itu disuruh zikir dia jikir, apaan ngaji di tempat parkir. Zikir bukan jikir, zikir.
ingat Allah. Haji begitu, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum wa syadikra. Bila habis beres manasik haji, beres sudah haji, udah umrah, banyak ingat Allah. Udah melihat kebesaran Allah tuh, jangan mundur. Jangan, tambah kuat. Gitu. Kalau mundur nanti bakal membuat orang jadi patokan. Ono lihat Pak Haji aja masih demen gaplek tuh, Pak Haji tuh begitu. Gua nggak haji, jadi orang kagak haji gara-gara dia. Kan mundur namanya. Begitu. Berzikir, berdoa. Di sini ada doa singkat padat nih. Ini doa ditulis ulama besar Hadramaut, Syekh Hafifuddin Abdullah Bakuser, ulama besar. Ini doa singkat padat di Siti Aisyah, diajarkan Rasulullah, halaman 77. Tuh ada doa, semuanya ada di sini. Doa singkat habis salat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa niyati wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rusyda. Allahumma ya arhamar rahimin wa ma qadaita lana min faj'al aqibatu rusda wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nasukal afa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Allahumma rabbana wafiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini semua doa yang mana Rasulullah berdoa. Ini doa-doa Rasulullah, doa-doa Rasulullah. Kurang lebih untuk doanya di luar salawat. Ya Allah, saya mohon kepadamu semua kebaikan. Namanya singkat padat. Semua apa yang baik-baik, dagang untung, iman kuat, anak sehat, bini nurut, begitu utang lunas, segala macam yang baik-baik, yang sekarang di dunia maupun di akhirat nanti. Yang saya tahu tuh yang baik maupun yang saya enggak tahu. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari yang buruk-buruk, muanya dah, yang enggak enak-enak, yang sekarang di dunia maupun yang di akhirat, yang saya tahu maupun yang saya tidak tahu. Ya Allah, saya minta kepadamu surga dan segala ucapan, amalan, niat dan keyakinan yang menghantarkan saya menuju surga, menghantarkan kami menuju surga. Aku berlindung ya Allah dari neraka. Begitu juga semua ucapan, amalan, niat, keyakinan yang menjerumuskan saya ke neraka. Jangan sampai ya Rabb.
Ya Allah, saya minta apa saja yang diminta oleh Nabi Muhammad, apa aja. Begitu. Apaan? Tanya aja Nabi Muhammad minta apa, saya minta itu dah. Gitu. Namanya singkat padat. Begitu. Saya berlindung kepadamu dari keburukan yang Nabi Muhammad minta perlindungan, jangan sampai terkena keburukan itu. Ya Allah, apa saja takdirmu dalam sebuah urusan, tolong akhirnya menjadi baik buat saya. Apanya? Engkau Tuhan yang tempat meminta pertolongan, dan kepadamu lah kami menghantarkan, menyampaikan permintaan. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang tinggi lagi yang agung. Ya Allah, saya mohon maafmu, kesejahteraan, keselamatan yang langgeng, dunia, agama, dunia, akhirat. Ya Allah, saya mohon kepadamu rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang yang punya cinta kepadamu, cinta kepada amalan yang menghantarkan saya menuju kepadamu. Ya Allah, berikan kami taufik untuk berbuat taat kepadamu, sempurnakan kekurangan kami. Kalau ibadah saya kurang khusyuk, anggap aja khusyuk dah, terima ibadah kami ya Arhamar Rahimin. Singkatnya begitu. Ini namanya doa singkat padat. Itu Nabi. Jadi biar singkat padat. Doa bisa. Zikir doa. Apa aja. Begitu. Yang bisa dah. Jangan enggak habis sholat. Jangan Allahumma lantas jalan. Jadi di dalam kitab Al-Ghunyah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menuliskan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang udah salam solat, ada malaikat rame di masjid, kalau dia dengar, dia bakal terkaget-kaget tuh suara rame banget. Kalau orang udah salam, si anu sial, si anu untung, si anu sial, si anu untung, begitu malaikat itu kalau udah habis salam solat. Anas bin Malik bertanya sama Nabi, apa itu si anu sial, si anu untung? Si anu habis salam solat kabur, gak zikir, gak doa, sial dia, sombong dia, gak ada hajat yang diajukan nama Tuhan, udah kaya dia, gak butuh kasih sayang Allah. Si anu untung, kenapa emang? Dia habis solat duduk, zikir, doa, minta sama Allah. Begitu habis salam solat. Begitu. Jangan enggak begitu. Doa, zikir. Kemudian itu bacanya kenceng apa pelan? Dilihat. Kalau dalam rangka taklim, ngajarin orang-orang, kenceng bacanya. Dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwa bacaan zikir kencang sesudah solat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Saya itu baru dengar kalau Nabi udah kelar solat, kalau udah Allahumma antas salam, kalau udah Allahumma antas salam saya dengar. Begitu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tuh bocah. Dalam tata solat itu di belakang imam orang gede semuanya, laki-laki, baru bocah. Ibnu Abbas di baris 13, nggak ada pakai speaker, jadi astagfirullah nggak kedengeran. Allah mata salam baru kan nyambung satu nyampe belakang. Gitu. Kalau sampai baris 13 kedengeran, nabinya pelan apa kencang? Hah? Ya kencang. Begitu. Itu di Mekah nggak ada tuh wiridan di Mekah. Lalu di Mekah ada orang tawaf. Lain, ada orang tawaf. Begitu. Jadi dilihat begitu. Ya, itulah yang dicontoh di masjid-masjid pasar. Kalau di masjid pasar wiridan jangan lama. Wiridan begitu di masjid pasar tuh mau gantian, musolanya kecil kayak gitu, seupil di pojokan lagi. Begitu di parkiran pasar, bukan gede, kadang kan begitu. Jadi berbagi tempat lah, kayak di rest area begitu. Nggak usah pakai lama-lama, karena orang nungguin.
Kayak begitulah kira-kira kita mencontoh namanya. Inilah rahmatan lil alamin. Zikir. Kalau udah pada bisa semuanya pelan nggak apa-apa. Kalau udah pada bisa semua pada bisa diem begitu. Tapi kalau nggak dibimbing nggak bisa. Kalau nggak dibimbing nggak bisa zikir. Gara-gara dibimbing orang tua kita bisa. Kau suruh baca, kayak baca, ya gua orang sekolah. Nih bacanya begini nih. La ilaha illallah syarikalah, itu mau gua bisa. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulk. Karena sering dengar, dari dengar nih bisa gitu. Kalau suruh baca ya nggak bisa begitu, karena kan kudu belajar alif ba ta. Itu kan gara-gara dengar wiridan jadi kita bisa. Allahumma antas salah bisa. Sering dengar begitu, sering dengar begitu. Kenal juga kagak karena sering nonton Messi, tahu dia Messi. Sering nonton, kenal juga kagak begitu. Kayak begitu, karena sering. Maka zikir tadi salat itu nuntun orang biar pada bisa. Kalau pelan repot. Maka kenceng sampai bisa. Kalau udah pada bisa semuanya pelan, diayun. Pelan, kencang, pelan, kencang. Begitu. Terus zikir salat ini bagaimana adabnya? Imam itu sunat kalau habis salat tuh muter ada dua ajaran. Yang paling tinggi muter 90 derajat, nomor 2 muter 180 derajat. Ini kiblatnya sono, muternya sini tuh, ngadepnya kanan di makmum, kiri di kiblat, ngadep sono imam tuh sunat. Boleh juga ngadep depan nama makmum, silakan. Ini Imam Ghazali ada pada depan zikirnya dengan makmum. Dari dua ini silakan pilih yang mana. Dua-duanya diajarkan. Kalau kata Muallim Syafi'i Adzami dilihat, ditafsir. Kalau di belakangnya banyak kesepuan kiai-kiai ngadep timur biar mereka yang ngadep kiblat. Begitu. Artinya 180 derajat. Kalau enggak ngadep sono apa ya nih kalau kita? Selatan utara ya? Hah? Utara, ngadep utara. Apa nih miring nih? Miring ini artinya isyarat, bahasa tubuh. Kalau pakai kata-kata, wahai makmum, bila ente repot, ada pekerjaan yang jauh lebih urgen, silahkan pergi. Kalau enggak ada, ikut zikir bersama kami lebih bagus. Itulah miring. Makmum jangan sila kalau imamnya belum muter. Kalau imamnya masih duduk tasawuf akhir aja sila, makruh, dibenci Nabi. Jadi kalau mau sila ngintip imam, mana imamnya dari awal begitu aja sampai subhanallah kakinya masih begitu juga. Jadi jangan geser-geser, geser sila aja makruh, apalagi pergi. Imam tuh makruh perginya tuh si makmum tuh kalau imamnya belum geser ini isyarat. Jadi kalau kita ngimamin tuh udah istighfar 3 kali, geser begitu, muter dah tuh maknanya lu mau pulang-pulang dah begitu tuh, begitu maknanya begitu. Tapi kalau belum geser jangan geser kita. Kalau mau pengen sila ngintip dulu imam udah geser belum. Kalau udah geser kita silakan, pergi silakan begitu, karena imam belum nyuruh. Ini mungkin imam kejam, gua tahan lo, emang lu kayak begitu, ini kejam nih imam, nggak ngerti. Ya Allah, begitu. Geser, jangan nggak geser. Iya. Jadi kita harus geser. Habis salam geser, jangan lama-lama. La ilaha illallah syarikalah, itu geser imam, makmum jangan, karena ada aturan beda-beda. Maghrib subuh tuh la ilaha illallah syarikalah kakinya masih tasahud akhir, Allahumma jami'an kakinya masih tasahud buat makmum. Kalau imam geser, nolongin yang punya buru-buru, enggak kurang ganjarannya buat imam. Kayak Jumat imam baca Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Anas 7 biar rezekinya luas. Nabi begitu. Geser imam, makmum jangan.
imam. Karena imam nih nolongin yang orang hajat besar, dia mau keluar, kalau dia tahan begitu kelamaan dia geser imam. Tuh begitu. Kita jangan. Ini ada aturan-aturannya. Tulisannya nih nggak ada banyak di kitab kita ini karena kecil kitab kita ini. Kalau langsung kita baca yang gede-gede nggak tamat-tamat, ini aja nggak tamat-tamat, repot juga kalau berjilid-jilid. Begitu. Semuanya ada keterangannya dari agama. Ini zikir itu kudu. Intinya habis sholat zikir dan doa. Paling pendek. Saudara lagi repot banget. Paling pendek saudara. Habis salam sholat, pen buru-buru lari, baca aja Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Udah segitu aja tuh. Paling pendek. Ya Rabb, ini persembahan saya ini tolong diterima. Jangan main kabur-kabur aja. Orang ngecas kok, ngecas. Begitu, ngecas. Ini penting, namanya sunnah-sunnah sesudah sholat. Kalau imam kudu muter 90 derajat atau 180 derajat. Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah 180 derajat, udah ngadep makmum aja. Kayaknya di zaman sekarang lebih bagus imam tuh ngadep makmum. Kayaknya yang Imam Ghazali pilih itu lebih bagus. Kenapa? Kalau imam ngadep makmum mau pergi juga malu dia. Gitu, mau pergi kagak enak juga, kagak enak. Hah? Kelihatan nih ya. Iya gitu. Ngadep aja, ada depan. Tuh begitu. Tapi 90. Itu namanya bahasa tubuh. Ente terus, ente pergi silahkan, ente terus wirid lebih bagus. Cuman enggak pakai ngomong. Enggak pakai ngomong. Begitu. Adapun seperti zikir sallallahu Muhammad Nabi salat, ini namanya aurat tarekat. Orang pengen dikasih rezeki luas, emang begitu caranya. Tuh begitu. Gitu. Ada manfaatnya juga sih, yang biasanya langsung kabur jadi ngeri takut dagang menurun juga, nahan juga dikit. Semenit sih nggak lama. Itu kayak begitu, bagus lah. Begitu. Itu begitu. Intinya ba'da salat jangan enggak zikir. Fa idza faraghta fansab. Udah kelar salat bergegas berzikir, berdoa. Ini sunat. Begitu. Diatur. Begitu. Ini penting. Wirid. Silakan baca zikir. Jangan enggak, penting. Begitu. Kalau doa-doa enggak apalah, ada namanya wirdul latif. Itu aurat Rasulullah semuanya, tapi doa isinya bukan zikir, doa yang diajarkan oleh Nabi. Gitu. Habis subuh, maghrib sampai subuh, ratib malam lah istilahnya. Subuh sampai sore, sampai maghrib. Wirdul latif siang. Gitu bacaannya. Aurat. Kalau kita demen suka baca wirid, hidupnya tertata, teratur, punya waktu. Kalau enggak sekena-kenanya hidupnya. Dan orang yang berkah itu hidupnya teratur. Begitu, hidupnya teratur. Cina aja, Cina hebat. Cina, saya kagum sama Cina tuh. Meski ada teman-teman kita yang sama Cina nyelak mulu, ada enggak? Yang mana orangnya? Gitu. Ya Allah. Iya. Jadi saudara, ada Cina tuh di Pondok Aren tuh. Tanggal 6 jualannya sepeda. Tanggal 6 udah buka toko sepeda. Udah buka tokonya. Tanggal 6. Tiap hari. Gitu, sampai sekarang itu. Tanggal 6. Kalau pakai akal kita, kalau subuh mau nasi uduk, ketupat sayur,
gitu. Sepeda siapa pagi-pagi? Tapi dia tahu Rasulullah SAW pernah bilang, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah yang banyak kepada umatku di pagi hari mereka. Dia buka itu, begitu buka, begitu dia wiridan, begitu wiridan. Kalau kita kan selalu lagunya ya, kadang mau jam 7, kadang jam 8 aja. Jadi orang mau beli juga bingung, karena kita selagu-lagunya, enggak punya jam berapa. Jadi begitu, itu yang begitu. Harum manis, udah ada jamnya, harum manis, begitu, gitu. Jadi artinya wiridannya begitu, punya wirid, gitu. Kayak begitu maksud saya. Dia tahu tuh. Jadi ya urusan ngedatengin pembeli urusan Tuhan, yang penting kan saya ikhtiar, kata si Cina begitu. Meski kalau kata akal kita pagi menasuduk gitu, tapi dia enggak. Nabi Mulo yang bilang keberkahan banyak di pagi hari. Saya buka toko biar kata sepeda, emang saya bisanya dagang sepeda gitu. Begitu. Tapi ada aja yang beli pagi-pagi, anaknya nangis mau main sepeda pagi, mau jogging ya beli, ada aja. Jadi kayak begitu, nggak kayak kita ada ngesur, kayaknya rada kurang, tutup aja dah, tutup, terbuka ya, kayak begini nggak jelas begitu. Ini wiridan tuh penting. Pokoknya man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun, yang agak punya wiridan kunyuk gitu, harus punya wirid. Ya minimal dah zikir tuh sallallahu alaihi Muhammad 100 kali habis salam sholat, kaki tasodahir, biar enggak ngalamin kesusahan untuk pendidikan bocah-bocah dan seterusnya gitu, biar enak. Sallallahu alaihi Muhammad semenit habis salam sholat tuh berkah hidupnya. Segini aja dah, wallahu a'lam bishawab.